Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip di 2023 ini ya, di musim penghujan ini banyak sekali request dari sobat jamtrok mania atau cuaca hijau lover. Nah, untuk request pada video tip ini adalah cuaca hijau bodi kecil. Nah, request pada cuaca hijau bodi kecil yang sobat-sobat semua request ke Om Bro adalah tentang cuaca hijau bodi kecil itu kebaikan dan keburukan atau kelebihan dan kekurangan daripada cuaca hijau bodi kecil, mohon diulas. Nah, seperti ini untuk sobat-sobatku semua. Kalau kita mengenal cuaca hijau ya, itu kan ada bodi kecil, bodi sedang atau medium itu, dan bodi big atau bodi besar. Jadi cuaca hijau itu kalau ukuran bodi itu dari manapun asalnya ya, jadi tidak mengenal KTP, karena bodi itu kan seperti terah atau gen gitu ya, ada yang kecil ada yang besar, meskipun dari daerah sini ataupun dari daerah sana. Beda kalau ikan ya, kalau kita bicara ikan yang di sana itu bobol-bobol, yang di sini pasti kecil-kecil, itu beda. Jadi kita bicara tentang burung ya, tentang burung untuk cuaca hijau bodi kecil ini ya, setahu Om Bro untuk kelemahan dan kekurangan sebagai berikut. Maksudnya kekurangan dan kelebihannya seperti ini atau sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari cuaca hijau bodi kecil. Nah, kelebihan daripada cuaca hijau bodi kecil itu kalau bagus ya, kalau bagus atau bibitnya bagus, itu kalau buat lomba itu ngeyel atau dia mudah sekali on atau mudah sekali jamtrok. Tetapi kalau bagus, karena banyak sekali ya bodi kecil itu tidak bagus juga banyak, yang bagus juga banyak. Nah, itulah bagaimana kita mensikapi atau memilih bahan yang terbaik atau bahan yang bisa kita buat untuk lomba. Jadi kita membahas yang sudah jadi saja ya, tentang kelebihan daripada cuaca hijau bodi kecil. Yang pertama yaitu ya ngeyelan atau mudah sekali hiper atau mudah sekali jamtrok. Itu yang pertama, kelebihan. Terus yang kedua, mudah sekali bongkar isian atau keluar isian. Karena pada cuaca hijau bodi kecil itu untuk segmen ya, atau untuk memori itu bagus, atau dia mudah sekali mengingat, mudah sekali menirukannya. Itu pada cuaca hijau bodi kecil. Terus yang kedua ya, yang kedua mudah sekali untuk disetting, apapun itu jenisnya ya, apapun itu motif pola ekornya, yang namanya cuaca hijau bodi kecil itu paling mudah untuk kita setting karena bodi kecil itu mudah sekali ya, mudah sekali menerima asupan-asupan extra fooding yang jarang sekali dimakan. Misalkan hari ini kita memberikan jangkrik yang kita olesi madu, nanti dia jegrak. Terus untuk selanjutnya kita kasih jangkrik normal-normal saja, dia juga akan normal. Tetapi kalau lain hari kita kasih kroto atau apa, dia mudah sekali jegrak atau mudah sekali hiper atau jambul. Karena itu memang kelebihan dari cuaca hijau bodi kecil. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu cuaca hijau itu tidak boros, artinya tidak boros makan ya, pisang satu aja cukup karena bodinya kecil, jadi porsi makannya juga tidak sebanyak yang bodi besar. Itu daripada apa itu kelebihan dari bodi kecil. Terus kekurangan. Nah, kalau kita membahas kekurangan, itu kelebihan dan kekurangannya itu pasti banyak kekurangan. Apapun itu yang dibahas namanya kelebihan dan kekurangan, pasti banyak kekurangannya gitu ya. Nah, untuk kekurangan pada cuaca hijau bodi kecil, yang pertama kalau untuk lomba itu mudah hiper, gampang sekali hilang hipernya, atau dia di bawah itu kuar-kuar, di atas dia bengong atau seperti hilang daya tarungnya. Itu memang kebiasaan atau mudah sekali terjadi pada cuaca hijau bodi kecil gitu ya. Terus yang kedua ya, cuaca hijau bodi kecil itu mudah overbirahi apabila menerima asupan EF atau asupan gizi yang dimana gizi itu melebihi porsi yang dia butuhkan. Contohnya seperti ini,
Misalkan cucai hijau bodi kecil itu terbiasa mengkonsumsi kroto 2 cepuk atau 2 sendok, terus kita kasih 5 sendok, dia akan mudah sekali ngembang atau birahi karena efek dari nutrisi yang terlalu berlebih pada cucai hijau bodi kecil itu tadi. Dan untuk yang selanjutnya ya, pada kekurangan dari cucai hijau bodi kecil, kekurangannya itu terkadang cucai hijau bodi kecil itu suka melintir. Melintir itu bahasanya umbro ya, kalau di bahasa familiar melintir itu dia angin-anginan saat dilombakan. Jadi untuk bodi kecil itu tidak selamanya bisa tancap ngagen, itu tidak. Jadi dia mudah melintir atau mudah angin-anginan, yang artinya itu seperti ini. Misalkan 1 sampai 2 pekan sampai 3 pekan dia enjoy jadi juara terus untuk selanjutnya dia itu terkadang gaya taruhnya tidak bagus dan terkadang didis dan lainnya. Itulah kelemahan dari cucai hijau bodi kecil. Nah, dari kelemahan dan kekurangan daripada cucai hijau bodi kecil, kita hanya mengambil 3 poinnya saja. Itu poin yang inti. Jadi bisalah sobat-sobat semua itu nanti menganalisa, oh kekurangannya itu seperti ini, kelebihan seperti ini. Jadi semisal ingin pelihara cucai hijau bodi kecil, ya usahakan pelihara yang besar. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, dan di situ Anda bisa membedakan yang mana yang terbaik antara yang kecil dan yang besar. Kalau menurut Umbro itu ya, sekarang itu kan settingan itu kan banyak, bervariatif, banyak sekali disajikan settingan-settingan khususnya di channelnya Umbro ini. Jadi tinggal pilih settingan bodi kecil, ekor panjang atau ekor pendek, dan disitu sudah tersedia. Jadi tidak ada lagi kendala. Misalkan ada kelemahan atau kekurangan itu minim ya, karena sudah terpenuhi atau tertutupi dengan yang namanya settingan-settingan yang ada di playlist cucai hijau di channel Umbro World ini. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa Umbro sampaikan di video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.